Oke kawan-kawan se-Indonesia, balik lagi di Manistic Network. Eh, Kali ini gue akan memberikan satu tutorial ringan eh, tentang bagaimana cara merubah directory workspace di kodiat.com. Ingat ya, directory workspace atau directory ruang kerja. Sebelumnya gue akan ngasih tahu dulu bagi yang belum tahu apa itu Kodiat. Kodiat itu kita bisa buka di websitenya kodiat.com. Kodiat itu adalah IDE atau Integrated Development Environment berbasis web. Biasanya kan kita kalau ngoding-ngoding website gitu ya kan, biasanya yang dipakai NetBeans lah, Dreamweaver, Eclipse, terus Notepad++, terus apalagi Sublime dan yang lainnya. Yang biasanya itu desktop base ya. Kali ini gua akan pakai satu IDE yang berbasis web yaitu Kodiat. Langsung aja di sini gua akan download Kodiat itu sendiri. Oke, internetnya lemot pemirsa. Oh ya, sebelumnya pantengin terus video gua ini di Manistic Network. Jangan lupa juga subscribe ya untuk mendapatkan tutorial-tutorial selanjutnya supaya kita bisa belajar bareng dan memintarkan Indonesia. Absurd banget. Oke, di sini kita download source code-nya. Terserah mau yang zip atau yang tar gz. Oke, kita download yang versi stable-nya. Shortcut, klik shortcut-nya. Oke, kita download. Sip. Perlu diketahui ini filenya nggak gede-gede banget kok. Jadi nggak apa ya, bagi kawan-kawan yang internetnya cukup lelet kayak internet gua ini, ya bisa lah. Oke, download done. Kita buka file arsipnya. Oke, ini kita udah di dalam folder kodiatnya. Kita ekstrak. Nah, di sini kita ekstrak ke directory htdoc kalian atau directory web server kalian. Di sini saya pakai exam di Windows. Oke, saya taruh di htdoc. Oke, saya ekstrak. Oke, ya, kita close. Kita ke directory examnya htdoc. Nah, ini ada kodiat. Oke, lalu kita sebelumnya kita rubah dulu namanya biar gampang. Kodiat. Oke, ini struktur dari aplikasinya Kodiat. Kalau kita buka di localhost Kodiat. Ya, di sini kita harus setup dulu untuk pertama kalinya username-nya.
passwordnya, project name-nya untuk pertama kalinya. Oke, kita buat mini stick, terserah project name-nya, terserah kalian, username-nya terserah kalian, hanya contoh aja. Lalu folder name-nya oke, mini stick. Oke, kita pilih time zone-nya sesuai tempat kalian. Install. Nah, kita udah masuk ke loginnya. Kita masukin username yang tadi, lalu passwordnya, login. Iya, IDE web base sudah terinstall. Oke. Nah, di sini ada satu hal yang unik. Sidebarnya, untuk menu sidebarnya dia bisa ngunci sendiri. Kita klik sini. Iya. Nah, udah deh, diem. Nah, ketika kita sudah menginstal Kodiak, terkadang bagi kawan-kawan yang belum tahu di mana sih project yang gua buat, apa foldernya, ya kan? Soalnya gue juga bingung nih di mana kok ditaruhnya. Ya, untuk defaultnya project Kodiak itu berada di folder workspace. Kalau kalian yang belum tahu, foldernya itu ada di folder workspace. Kita buka Kodiak workspace. Nah, di sini. Nah, kan kalau secara dilihat dari folder projectnya itu kayaknya nggak enak banget. Kadang ada teman-teman juga yang nanya, bagaimana sih cara mindahin folder project kita di luar folder workspace. Nah, kali ini gue akan memberikan tutorialnya. Sebelumnya, Kodiak workspace. Ya, sini kan ada folder yang pertama kali kita buat saat instalasi Kodiak. Ya, ini folder projectnya. Caranya adalah, ya sebelumnya kita juga harus punya IDE desktop base juga. Kali ini saya pakai Notepad++ untuk rubahnya. Kodiak, lalu kita ke folder Kodiak ini. Di sini ada file config PHP-nya, lalu kita rubah atau kita edit. Nah, sini ya. Ini saat instalasi pertama kali dia akan ngeset project atau direktori aplikasinya, base path-nya, base URL-nya, lalu macam-macam, sampai time zone set-nya juga. Nah, untuk merubah folder workspace-nya atau folder project kita, kita rubah di sini ya, workspace. Nah, ini kan ada define WS-URL workspace, artinya workspace URL. Lalu di sini ada base URL, dia memanggil base URL, berarti localhost Kodiak lalu /workspace. Bagaimana kalau kita ingin memindahkan
di luar workspace dan di luar juga folder aplikasi Kodiat ini. Nah, caranya kita hapus saja workspace-nya. Ya, slash workspace kita hapus. Lalu di sini kan base URL-nya localhost Kodiat. Di sini gua akan rubah base URL-nya ya. Misalnya kita mau pindahin di localhost-nya, misalnya di sini. Oke. Copy localhost, taruh di sini. Nih, http localhost. Oke. Lalu di base path-nya juga kita rubah. Ya kan di sini dia manggil base path. Mana base path? Ya, exam htdoc Kodiat. Nah, base path-nya kita hapus saja lagi. Oke. Kita bikin base path sendiri. Titik. Ya, ini kita copy aja sini. Oke. Nah, udah, kita save. Kita akan nempatin workspace kita di folder dexam /htdoc/. Oke. Sudah seperti ini. Lalu oke. Kita minimize aja dulu config-nya. Sebelumnya harus kita save dulu ya. Lalu di sini kita kembali ke aplikasinya. Oke. Sorry. Kita kunci dulu menunya. Oke. Di sini kita klik menu projectnya, lalu kita klik new project. Nah, kita bikin project baru, misalnya CMS, terus folder name-nya CMS. Oke, create project. Set. Ya, project CMS loaded. Nah, yang project default yang dibikin pertama kali saat instalasi Kodiat lebih baik kita hapus aja. Kita klik project lagi. Nah, ini kan yang digunakan default kan yang tadi baru dibuat projectnya, yaitu project CMS. Nah, yang stick ini kita hapus saja. Ya, klik delete project file. Oke, confirm. Ya, project delete. Close. Oke. Ini tadi kita udah buat project CMS. Coba kita refresh di localhost-nya. Ya, sini udah ada folder CMS. Berarti kita sudah berhasil memindahkan workspace-nya dari folder workspace di aplikasi Kodiat tersebut keluar dari foldernya Kodiat. Oke. CMS ya, sini masih kosong. Coba kita tes dengan buat satu file index html. Oke. Ya, misalnya html. Ya. Oke, kita refresh. Ya, berhasil. Kita buat satu file.
itu di sini juga banyak menunya kawan-kawan. Di sini juga ada marketplace. Marketplace itu semacam berisi menu yang berisi plugin dari Kodiak, dan sangat banyak sekali pluginnya. Jadi kalau kita mau cari plugin untuk mendukung kegiatan coding kita, oh sorry, ini error. Ini connectionnya bermasalah. Jadi untuk misalkan untuk mendukung coding kita seperti plugin auto complete, terus apa lagi ya, banyak deh pokoknya. Kita bisa cari di marketplace, dan kita bisa dapat versi terbaru juga di update check. Lalu setting, nah ini kita bisa setting juga sistem extension segala macam ya. Misalkan temanya kita mau rubah, temanya kita misalkan kita biasa pakai IDE Eclipse, oke, kita rubah aja Eclipse ya, save. Nah jadi kan selesai deh. Jangan lupa juga kalau kalian habis coding dan udah capek mungkin atau gimana, kalian mau close, sebelumnya kalian logout dulu. Takutnya nanti ada tangan-tangan jahil yang buka, misalkan domain kalian apa ya kan, terus slash atau slash Kodiak, ada yang buka, taunya masih login, yang jadi kode kita bisa di otak-atik. Oke, segitu aja kawan-kawan se-Indonesia. Maaf kalau masih ada kekurangan di tutorial kali ini. Kalau kawan-kawan yang masih belum paham, kawan-kawan komen aja di video ini. Terus kawan-kawan juga rewind aja terus sampai ngerti, karena kan ini video jadi bisa diulang berapa kali ya. Segitu aja kawan-kawan. Oke, terima kasih dari Manistic Network. Dah.